Selamat berjumpa dalam renungan harian Provinsi MSC Indonesia edisi hari Kamis tanggal 3 Februari 2022. Bacaan diambil dari kitab pertama Raja-Raja bab 2 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 10 sampai 12, dan Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, renungan pada hari ini saya beri judul menjalankan amanat mendulang berkat. Saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan, dalam bacaan pertama Raja Daud memberikan pesan-pesan terakhir kepada Salomo. Raja Daud yang menyadari sebentar lagi akan meninggalkan dunia yang fana ini, beliau memberikan amanat untuk putra terkasihnya Salomo yang nantinya akan menjadi pengganti sebagai Raja Israel. Saudaraku terkasih, dalam amanatnya kepada Salomo, Raja Daud memberikan hal yang indah, yaitu apa tadi? Kuatkanlah hatimu dan berlakulah kesatria. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Menjalankan kewajiban itu sesuai dengan anjuran, perintah, ketentuan, ketetapan, dan hukum-hukum Tuhan yang tertulis dalam buku Musa. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, pada akhirnya sejarah mencatat, kitab suci mencatat bahwa Raja Salomo, teristimewa Salomo muda, nantinya akan menjadi raja yang termasyhur, yang terkenal, bukan karena kehebatannya, bukan karena kekuatannya, bukan karena kekayaannya, tapi terlebih adalah kebijaksanaannya menjadi seorang pemimpin yang agung. Dan disitulah nilai sebuah amanat yang dijalankan dengan baik, yaitu apa? Menjalankan amanat pada akhirnya akan menjadi berkat dan menjadi pribadi yang diberkati. Apa yang dilakukan oleh Raja Daud terhadap Salomo muda saat itu juga dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada para murid yang nantinya akan diutus berdua-dua. Tuhan Yesus Kristus memberikan modal dasar kepada para murid, yaitu apa? Memberikan kuasa ilahi agar bisa berkuasa terhadap roh-roh jahat. Ini modal dasar kepada para murid. Tuhan Yesus Kristus hanya memperbolehkan para murid itu membawa tongkat. Tidak diperbolehkan membawa makanan ataupun uang dalam perjalanannya, tetapi hanya tongkat. Alas kaki diperbolehkan, tetapi jubah pun hanya satu. Itu maksudnya apa? Maksudnya agar para murid benar-benar menjadi pribadi yang kuat, memiliki hati yang kuat, tekad yang kuat, dan tetap terikat kepada kemurahan Tuhan, terikat kepada kuasa ilahi, kuasa Roh Kudus. Sehingga dengan demikian, dalam menjalankan tugas perutusannya, para murid semata-mata hanya mengandalkan kekuatan dan kemurahan Tuhan. Selanjutnya, nanti kuasa Roh Kudus itulah yang akan membimbing proses perjalanan perutusannya itu. Nah, itu pada dasarnya seperti itu. Nanti akan terekam dalam sejarah betapa para murid yang diutus berdua-dua itu menjadi berkat bagi dunia. Dan mereka pun menjadi benar-benar sinar ilahi yang menjelma, sehingga apa? Orang yang berhadapan, orang yang berjumpa dengan para murid menjadi pribadi-pribadi yang bisa bertobat, menjadi pribadi-pribadi yang bisa memperoleh keselamatan dan berkat. Seperti itu. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, kiranya renungan pada hari ini bisa menginspirasi kehidupan kita. Pertama-tama yang bisa diambil adalah kita menguatkan batin kita, menguatkan hati,
berlakulah kesatria. Seorang kesatria itu akan tetap berpegang pada prinsipnya meskipun hal itu merugikan diri pribadi, dan itu dijalankan di masa muda Salomo, di masa tugas perutusannya para murid. Dan kita tahu para murid karena menjalankan amanat dari Tuhan Yesus Kristus itu pada akhirnya menjadi martir. Karena apa? Karena cintanya kepada Tuhan. Semua kehidupannya dipersembahkan untuk Tuhan, menjadi berkat untuk sesamanya. Seperti itu. Sehingga saudara terkasih, teladan-teladan yang dijalankan tadi di masa muda Salomo dan para murid itu tentunya bisa kita jalankan dalam hidup sehari-hari. Kuatkanlah hati kita, berlakulah kesatria, meskipun di dalam pergumulan hidup, dalam hidup harian seringkali kita tidak mendapatkan keuntungan secara jasmani, tetapi yakinlah bahwa itu nanti akan menjadi berkat yang melimpah, baik berkat rohani dan juga berkat jasmani. Tentu Allah yang Maha Kuasa mengerti, mengetahui semua keperluan diri kita, pikiran kita, cita-cita kita, harapan kita, sehingga tidak usah khawatir apa yang ada pada saat ini yang kita peroleh pada hari ini. Tidak perlu khawatir. Yang terpenting adalah bagaimana kita menguatkan hati agar kita senantiasa terikat kepada Tuhan dalam menjalankan tugas perutusan kita masing-masing. Entahkah menjadi seorang pedagang, entahkah seorang politikus, entahkah seorang PNS, karyawan-karyawati, tukang kebun, dan juga para pengusaha dan yang lain-lain. Tetaplah terikat kepada kuasa ilahi agar pada saatnya nanti kita akan menjadi berkat dan diberkati. Semoga demikian. Dan bagi teman-teman kita yang menjalankan ibadah atau melaksanakan perayaan Tahun Baru Imlek, saya ucapkan selamat menjalankan, selamat bersukacita, selamat merayakan Tahun Baru Imlek. Semoga Anda sekalian menjadi pribadi-pribadi yang bahagia, diberkati dengan kesehatan dan diberkati dengan kemakmuran. Gongsi Fatsai.